Shalom Pak Pran, Ya, Bu oke. dan semuanya. Boleh silahkan langsung bersaksi apa yang Ibu alami bersama Tuhan. Silahkan, puji Tuhan. Baik, selamat malam. Kenalkan saya Nini. Saya seorang ibu, dua anak, dan satu suami. Tuhan memproses kami luar biasa. Kami dulu pertama menikah, kami mempunyai posisi kerja yang nyaman. Suami juga kerja, saya juga kerja dengan posisi yang bagus di perusahaan yang uh, bagus. Dan setelah itu aku menikah. Dalam proses menikah itu, selesai menikah, saya diproses ekonomi yang luar biasa sama Tuhan. Di mana terpuruknya mulai ekonomi, eh, rumah kami disita karena saya keluar dari perusahaan. Pemikiran saya kerja di luar kota, jadi PP itu terlalu terlalu berat buat saya. Nah, saya posisi hamil, jadi saya mau resign aja dulu gitu. Ternyata perusahaan tidak mengizinkan, akhirnya saya eh, apa ya, dibilang eh, pakai uang perusahaan. Padahal kami setiap bulannya kita langsung totalan audit langsung beres setiap bulan. Jadi tahun berapa sampai tahun berapa saya harus menggantikan uang yang hilang notanya. Padahal itu semua dia yang pegang, perusahaan yang pegang. Tapi dengan prosesnya itu kami ya akhirnya saya ekonomi terpuruk sekali. Akhirnya saya bagaimana untuk melanjutkan hidup saya sebisa mungkin saya tidak bisa masak, saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya memaksakan diri, saya jualan rujak di rumah saya di garasi dan suami saya jadi supir. Padahal suami saya posisinya di apa itu di perusahaan besar itu jadi yang posisi yang bagus. Ternyata ya di prosesnya ekonomi kami suami jadi sopir, saya jualan rujak di dekat rumah saya. Dengan meskipun seperti keadaan seperti itu kami jalani dengan susah, dengan senang hati sudah kami terima apa yang Tuhan kasih. Maaf background saya sebelumnya dari seberang. Saya ikut suami baru saya eh, mengenal Tuhan Yesus. Sebelumnya itu juga saya sudah mengenal Tuhan Yesus, cuma belum dibaptis. Akhirnya saya nikah dengan proses Kristen, ikut suami. Nah, dengan saya di lingkungan perumahan ini, saya apa namanya, dengan tetangga juga baik. Tapi dengan ekonomi saya dilihat sama tetangga sebelah mata. Karena saya apa, enggak punya uang, tapi anak saya sekolahkan di sekolah favorit. Jadi eh, orang bakul rujak aja anaknya di sekolah dan sekolah favorit. Nah, itu TK itu. Tapi saya terima, saya juga tidak bersungut-sungut, saya terima. Dan setelah itu setelah proses ekonomi perlahan dengan perlahan, meskipun dalam kesulitan rumah itu disita, saya disita harus pindah. Ya Tuhan itu baik, kami nurut pindah, saya ganti uang perusahaan yang kemarin itu diganti, ditarik sama perusahaan. Akhirnya saya diambilkan bawakan truk, akhirnya saya itu enggak tahu Tuhan kirim orang-orang baik. Saya dipinjemi rumah dari orang seberang di balik rumah saya, di belakangnya, dan dikasih sama Tuhan itu
lebih besar dan sampai sekarang saya tempati. Itu kasih karunia Tuhan baik. Saya masih dikasih perlindungan rumah yang istimewa buat saya. Dari tipe yang kecil sampai tipe yang besar. Saya dikirim. Nah, dari sini saya tambah cinta sama Tuhan. Oh, Tuhan baik. Saya terpuruk, Tuhan masih angkat saya. Saya tidak sampai tergeletak. Dan dengan prosesnya ekonomi itu selanjutnya saya diberi pinjaman sampai rumah sekarang ini, sampai saya masih saya tempati. Itu proses ekonomi saya sekitar 94 sampai 99. Selanjutnya dengan prosesnya ekonomi kami sudah mulai baik, sudah mulai perlahan perlahan kami bekerja sama suami, kerja luar biasa. Nah, dari situ saya buka catering juga. Suami buka transportasi. Transportasi mobil saya perlahan-perlahan sampai ada 80 unit zaman itu. Habis gitu sama bis besar-besar, mobil armada besar. Dari prosesnya armada besar, saya jatuh lagi. Suami saya kena uang apa zaman dulu itu uang cuci jadi money laundry. Nah, selesai itu jatuh lagi. Saya susah lagi akhirnya buka catering di Bali karena saya dikejar-kejar sama leasing sama bank. Jadi saya dikejar sampai saya stres, saya pindah Bali, saya buka usaha di Bali, catering. Habis gitu sudah bagus lagi, saya berangkat balik lagi ke Malang melanjutkan melanjutkan usaha suami. Nah, bertambahnya itu, nah dari titik ini posisi ekonomi kami sudah bagus. Ternyata saya proses sekarang gantian. Yang proses bukan ekonomi, yang proses saya adalah suami. Suami saya dikirim sama Tuhan pekerjaan yang bagus dari negara satu ke negara lain ke sana sudah di rumah juga, di kota kami juga usaha juga jalan dengan baik, transportasinya itu sampai sekarang. Tapi di prosesnya suami saya yang limited edition katanya Ibu Gembala itu ya mempunyai itu eh, wanita tobat. Di mana? Di negara satu, ke satunya. Tapi saya, meskipun saya tahu, saya sudah mulai melihat YouTube-nya Ibu Heni, ya, Ibu Eli, saya tetap menutup telinga, mata saya, mulut kami. Saya tidak akan berbicara ke manusia atau curhat kemana, saya tetap curhat ke Tuhan. Saya mendekat sama Tuhan dengan prosesnya, meskipun saya itu tahu WA dalam zaman dulu itu BB itu saya buka. Woi, habis gitu suami saya apa namanya pergi kemana itu sudah saya tahu, dapat laporan, tapi saya tidak tidak langsung eh, eh, negur suami, enggak, sampai terakhirnya yang saya juga merasa itu anak saya sendiri yang mengetahui bapaknya posisi di hotel di Surabaya, anak saya kuliah di Surabaya. Dari saat itu suami saya anak saya negor saya, Ibu, Pak, ini begini cerita kalau ayahnya seperti itu. Akhirnya, iya nak, diem. Ini tanggung jawabnya Ibu. Kasih Ibu kesempatan untuk mengurusi Bapak ya. Anakku tenang, Kadek juga tenang, sudah diem ya. Akhirnya saya selesaikan dengan baik sampai saudara suami saya itu, saya tak ajak ngomong baik-baik di rumah. Akhirnya saya sudah aslinya ndak kuat karena anak saya laki sudah protes seperti itu. Saya bawa suami saya tak antar pulang ke rumah orang tuanya.
Sampai seperti itu, sampai saya antar, ayo dulu kita sengsara, sekarang naik bis, ayo kita ke apa mertua, tak kembalikan ke mertua. Juga saya temukan wanita tobat itu, saya itu loh berjalan dengan kekuatan saya sendiri, saya sombong waktu itu. Tuhan kok yo baik masih ngasih kesempatan saya temukan di depan mertua saya itu bahwa anaknya itu nakal, habis gitu sama ini kamu wes tak suruh milih sampean, saya apa orang itu ternyata milih saya. Ya saya berusaha bagaimana menerima, meskipun berat hati saya menerimanya. Akhirnya kita bisa berjalan, tak kasih kesempatan bahwa Tuhan aja ngasih kesempatan saya ya. Akhirnya ya uh, Tuhan juga pemaaf, jadi saya belajar belajar taat. Nah, saya juga apa namanya uh, nyampaikan ke anak bahwa permasalahan ini sudah beres. Nah, saya enggak tahu suami saya itu ternyata yon tambah ndablek gitu di belakang saya. Tapi saya enggak respon lagi. Yang penting anak saya tenang dulu gitu. Jadi saya tidak ada pertengkaran di rumah. Jadi anak saya enggak tahu. Jadi anak saya baik-baik saja. Nah, dari situ dari selesai selesai suami saya diproses sudah tak kembalikan ke orang tuanya, ternyata milih saya. Nah, berjalan lagi pemikiran saya sudah tobat, ternyata suami saya tambah ndablek itu. Nah, dari situ suami saya pergi lagi ke Jepang karena tugas. Saking ndableknya sampai sama Tuhan itu diproses, orang tuanya itu diambil sama Tuhan. Ya sih enggak selesai-selesai sih ndablek aja. Saya ini, duh gimana ya Tuhan, Tuhan ini yang proses suami saya kok gak mari-mari, saya sampai bilang gitu, kok enggak selesai-selesai. Nah, dari titik yang terendah itu dengan prosesnya ekonomi, dengan prosesnya apa suami saya, dengan keluarga saya. Nah, itu malah yang apa pelakor yang wanita tobat itu malah didukung sama adik apa adik ipar saya. Nuh, lah ya wis, duh, kok ndak belani saya, ndak bantu saya, kok malah belani yang tidak betul. Nah, selesai itu, selesai selesai dari proses itu, orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal, ya ndak tobat-tobat. Ya titik yang terendah itu anak saya yang dipanggil Tuhan waktu pandemi. Nah, itu yang titik terendah buat kami sekeluarga. Nah, pemulihan demi pemulihan, eh, dalam posisi anak kami di titik terendah, anak saya dipanggil Tuhan, ekonomi sudah hancur waktu pandemi, saya tidak bisa apa-apa, saya sudah down. Kami berharap Tuhan tolong, cuma itu aja. Tapi saya tidak mikir, sudah tujuan kami itu saya ngikut anak saya aja, sudah. Karena saya itu hidup di dunia, sudah rasanya sudah tidak ada harapan suami seperti itu. Kalau suami tidak selesai-selesai dengan prosesnya, bagaimana dengan saya? Dengan anak saya masih punya anak satu tanggungan saya. Jadi saya itu, "Duh Tuhan, terserah sakarep suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Saya cuma berserah sama Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu terjadilah Tuhan. Saya hanya berserah pada Engkau." Cuma itu yang saya apa sampaikan ke Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya suami saya nasar ke anak saya bahwa apa di peti itu mau ngelanjutkan pelayanannya dia, habis gitu mau hidup benar, juga mau melayani. Ya, Tuhan akhirnya Tuhan memulihkan suami saya, memulihkan ekonomi saya sampai sekarang. Tuhan kasih saya kekuatan yang luar biasa, itu berkat kasih karunia dari Tuhan. Juga anak saya yang nomor satu juga dikasih istimewa, sekolah yang lebih bagus, dan suami saya dipromosikan sama Tuhan dan menggantikan anak kami yang
dipanggil Tuhan, biaya sekolahnya, kuliahnya dia pakai untuk melanjutkan profesornya. Jadi itu kami percaya Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Tuhan kasih saya proses yang luar biasa. Saya sampai melihat kebaikan Tuhan itu saya terheran-heran. Tuhan itu sangat amat baik terhadap saya. Meskipun saya diproses seperti itu, tapi Tuhan masih menopang saya, menuntun saya di mana saya harus melanjutkan hidup. Makanya saya sampai sekarang, sisa hidup kami adalah untuk melayani Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi sisa hidup kami saya serahkan pada Tuhan. Itu komitmen kami sekeluarga. Kami melayani Tuhan sampai sekarang. Kak, Tuhan baik. Sebentar, mungkin suami saya mau nambahi karena saya juga apa? Oh iya, waktu saya diproses anak saya dipanggil Tuhan, saya terpuruk, saya mendengarkan YouTube-nya Bu Eli, itu sering sekali, itu sangat menguatkan. Saya memang, uh, nah setelah itu pas dipanggil Tuhan itu saya memang waktu itu emosi sekali. Saya nyetel YouTube, akhirnya ternyata Ibu Eli yang ber apa firman waktu itu membawakan firman, saya tanpa sadar melempar remote ke TV dengan kerasnya, sehingga saya juga kaget, juga saya selesai itu merasa berdosa. Saya minta ampun sama Tuhan, saya mau mencari namanya Ibu Eli, saya mau minta maaf karena dengan dengan keadaan saya yang tidak stabil waktu itu melempar remote, meskipun Ibu Eli tidak tahu, padahal Bu Eli itu sangat banyak menguatkan saya, tapi saya waktu itu drop, saya tanpa sadar melempar remote. Mohon maaf Ibu Eli. Itu suaminya ada tambahan? Enggak. Sudah, itu aja Pak Fran. Mohon maaf. Terima kasih. Tuhan baik. Wah, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nggak apa-apa, yang dilemparkan TV dan TV-nya pecah ya. Sekarang TV-nya udah ganti baru ya, lebih besar, mungkin 100 inch ya TV-nya sekarang. Baik, nah terima kasih Bu Nini yang hari ini sudah kesaksian kembali di Zoom ya. Kemarin Bu Nini ini adalah salah satu pasangan yang bersaksi di retreat Victory di Bali ya, dan kesaksiannya sangat memberkati bagaimana kehilangan demi kehilangan satu persatu ya, dari harta, anak, segala macam, suami sempat hilang juga, tapi Tuhan bisa balikin semua, bahkan sekarang hidupnya sangat diberkati dan melayani Tuhan. Terima kasih Bu Nini. Salam buat Pak Immanuel, buat keluarga besar semua. Tuhan Yesus selalu memberkati. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Nini, Tuhan Yesus memberkati. Baik.